Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudariku, senang dapat menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan Minggu 19 Februari tahun 2023. Saya percaya bahwa selama kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, maka Allah selalu berbicara kepada kita, dan firman itu terus akan meneguhkan dan memberkati kita, dan kita akan terus menjadi orang-orang yang selalu taat dan setia kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, pada minggu ini kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu akan menolong kita untuk dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus dalam hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Jamalah hati kami, jamalah pikiran kami, dan biarlah firman yang akan disampaikan ini akan menolong kami untuk terus setia kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara-saudaraku sekalian, kalau firman Tuhan pada saat ini akan berbicara kepada kita, bagaimana oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Maka dasarnya adalah pada ayatnya yang keempat dari pembacaan firman tadi yang mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Firman ini berbicara kepada kita bahwa Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang dapat dilihat oleh manusia, khususnya ketika Kristus melayani di dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, kitab Ibrani ini menyatakan kepada kita bagaimana firman itu terus berbicara kepada umat manusia sepanjang masa. Mulai ketika Allah berbicara kepada nenek moyang bangsa Israel, sampai kepada kita orang-orang percaya. Dalam ayatnya yang pertama tadi dikatakan bahwa pada mulanya Allah berbicara kepada nenek moyang orang-orang Israel, lalu berbicara kepada nabi, lalu pada zaman akhir Ia berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan setelah Yesus naik ke surga, maka Ia mengirimkan Roh-Nya kepada kita semua, sehingga Roh Kudus akan terus menuntun kita untuk dapat memahami firman yang telah disampaikan, sehingga kita hidup dalam ketaatan firman itu. Ketika Allah mengatakan bahwa Ia berbicara mula-mula kepada nenek moyang mereka, maka Allah menunjuk kepada bapa-bapa bangsa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itu telah terjadi.
Demikian juga ketika Allah berbicara melalui nabi-nabinya. Dan ketika Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Ia berbicara melalui Kristus kepada orang-orang pada saat itu. Ia berbicara melalui Kristus, melalui pelayanan Kristus, sehingga rasul-rasul meneruskan mandat yang mulia dari Kristus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan kini saudara-saudaraku sekalian, kalau Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, maka sebagaimana surat Kolose mengatakan bahwa kepenuhan Allah ada di dalam Kristus, maka selanjutnya dalam surat itu dikatakan kita dipenuhi di dalam Dia. Artinya kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, sehingga memungkinkan sekali kita dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus yang dilihat oleh orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Ketika firman mengatakan bahwa Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, maka ini menyatakan kepada kita semua bahwa Allah itu sendiri atau Kristus itu sendiri adalah Allah. Di dalam Dia terpancar cahaya yang paling suci, yang paling mulia, menyatakan bahwa Kristus adalah Allah. Dan ketika firman berbicara bahwa Dia adalah gambar wujud Allah, ini ada kaitannya dengan peristiwa inkarnasi di mana Kristus ada di tengah-tengah manusia. Sebab ketika Ia ada dalam dunia, Ia adalah gambar dan wujud Allah yang tidak terlihat itu. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa dalam perjanjian lama, dalam waktu Kristus melayani di dunia, umat Allah memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang transenden. Allah yang jauh di sana, yang tidak terlihat. Tetapi karena peristiwa inkarnasi itu, maka gambar wujud Allah dapat terlihat melalui kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus yang penuh pengampunan. Kehadiran Kristus yang mau menjadi hamba, bahkan menderita, mati di atas kayu salib. Dan oleh karena Kristus telah melakukan semuanya ini, maka orang-orang percaya dipanggil untuk dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena Kristus telah memberikan mandat kepada kita semua untuk saling melayani. Dan kalau kita saling melayani satu dengan yang lain, maka sesungguhnya kita sedang merepresentasikan cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus yang telah berdiam di dalam hati kita dan hidup kita menjadi miliknya. Saudara-saudariku sekalian, bagaimana kita dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus itu? Kita tahu semua bahwa hal ini dapat terjadi semata-mata karena kita telah ditebus. Tanpa penebusan itu, maka sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi karena penebusan Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa, dari ikatan maut itu, maka kita dimungkinkan menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menjadi cahaya dan gambar wujud Kristus dalam hidup kita ketika suara kita adalah suara yang membawa perdamaian. Ketika suara kita adalah suara yang menyejukkan. Suara kita adalah suara yang meneduhkan. Bapak Ibu sekalian, bukankah dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang sudah dicemari oleh dosa? Berbagai konflik, potensi konflik dapat muncul di sekitar kita.
Tetapi kita dipanggil untuk dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus itu melalui kehadiran kita yang memberkati, meneduhkan, mengangkat, dan menyejukkan, bahkan membawa pengharapan bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Semua itu dapat dimungkinkan karena kita hidup di dalam anugerah. Selama kita tetap setia pada pimpinan Roh Kudus, maka saudara-saudaraku sekalian, kita dapat dipakai menjadi alat anugerahnya. Melalui tindakan kita dapat menolong orang lain. Mereka yang tersingkirkan, mereka yang tidak memiliki hak-hak hidup sebagaimana orang lain, maka kehadiran kita adalah kehadiran yang mengangkat, kehadiran yang membawa perdamaian, yang membawa kesejukan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan. Saudara-saudariku sekalian, mari kita wujudkan hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang membawa cahaya, kemuliaan, dan gambar wujud Kristus ini. Di mana tidak ada harapan, di situ kita hadir dengan membawa harapan. Di mana terjadi peperangan, konflik, perselisihan, kita hadir dan membawa suara perdamaian. Di mana kepentingan Kristus tidak diutamakan dan lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan kelompok, maka kita dipanggil untuk mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Karena bila kepentingan Kristus, bila kepentingan kerajaan Allah yang diutamakan, maka akan tercipta suatu kehidupan yang penuh damai sejahtera. Suatu kehidupan yang adil. Suatu kehidupan di mana semua orang dipandang sama. Suatu kehidupan di mana nilai-nilai kerajaan Allah itu terpancar dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Anda dan saya adalah cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus itu. Ketika nilai-nilai kerajaan Allah hidup dalam diri kita dan terlihat dalam tindakan kita. Dan kita dapat melakukannya semata-mata karena ketaatan kita pada pimpinan Roh-Nya. Marilah kita kembali membuat komitmen untuk dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus di tengah-tengah dunia yang telah dicemari oleh dosa. Di tengah-tengah dunia yang syarat dengan konflik, yang syarat dengan berbagai kepentingan, sehingga melalui kehadiran kita, maka banyak orang yang diberkati, Allah dimuliakan, dan kita semua akan mendapat keteduhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dipuji dan diagungkan Engkau. Kami berterima kasih karena melalui pemberitaan firman ini, kami diingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Dan oleh karena penebusan itu, maka kami dapat menjadi cahaya kemuliaan Kristus dan gambar wujud Kristus di tengah-tengah kehidupan kami di mana kami hidup. Kami tahu Tuhan, bahwa dengan kemampuan kami tidak dapat melakukannya. Tetapi dengan pertolongan Allah Roh Kudus, maka kami dimampukan untuk dapat menjadi gambar-Mu di tengah-tengah dunia ini. Merepresentasikan Kristus. Bagaikan roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang ditumpahkan. Sehingga orang lain dipuaskan. Diagungkan Engkau dan dimuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Haleluya.